Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali hadir pada kajian Share It dengan tema sholat di pesawat itu duduk atau berdiri. Selagi menunggu Ustadz, mohon untuk teman-teman yang bisa on cam ya. Oh ya teman-teman, jadi buat yang belum kenal, kenalin nama saya Nur Fadia, biasa dipanggil Fadia. Saya anggota baru dari Share It. Halo. Salam kenal, Mbak. Salam kenal. Salam kenal, Kak Fadia. Salam kenal, Kakak. Salam kenal, Mbak Nur Fadia. Waalaikumsalam. Teman-teman, bentar ya. Ini kebetulan Ustadz masih nunggu dulu. Jadi sambil nunggu Ustadz, mungkin Mbak Fadia nggak mau ngobrol-ngobrol dulu, Mbak. Kita bahas programnya Share It. Monggo Mbak Eka dibahas program-program Share It yang hebat-hebat ini. Jadi gini, mungkin Mbak, teman-teman di sini tak lihat udah pada jamaah tetap ya ini. Udah sering banget ikut kajiannya Share It. Mungkin udah pada tahu. Cuma aku mau ngingetin lagi sih untuk bulan ini karena antusias dari teman-teman yang sebelumnya. Kajian pranikah itu rame banget, banyak yang tanya itu Mbak, kalau semisal kajian pranikahnya yang bikin nikah itu kapan diadain lagi. Akhirnya setelah kita pertimbangin, nanti mulai bulan ini alhamdulillah kita bakal ada kajian online fikih pranikah lagi yang akan diisi sama Ustadz juga. Jadi nanti teman-teman insya Allah hari Ahad atau hari Sabtu minggu ketiga ya. Jadi teman-teman stay tune aja yang udah ada di grup, jangan sampai keluar grup. Terus untuk yang belum nge-follow IG-nya Share It bisa di-follow ya IG-nya Share It. Nanti kita juga ada info-info yang lain di situ. Mbak Fadia udah pernah ikut kajiannya Share It belum sebelumnya? Sering Mbak, sangat sering. Makanya saya gabung ke Share It. Hebat banget loh ini organisasinya. Buat teman-teman yang udah gabung ke grup Share It itu, wah, Masya Allah banget itu. Keren-keren, mantap. Soalnya aku kayaknya barusan tahu ini deh sama Mbak Fadia. Dulu-dulu ikutnya pakai akun ini juga, Mbak? Enggak, beda akun. Oh, makanya. Soalnya alhamdulillah kalau semisal dilihat-lihat ini teman-teman yang di sini ini kebanyakan teman-teman lama sih ini yang sering banget ikut. Kayak Mbak Pratiwi Wahyu ini sering banget ikut, kayaknya hampir tiap kajian itu mesti ikutin. Untuk jadwal kajian rutinnya gimana Mbak Eka? Apakah ada perubahan atau gimana? Atau ada? Kalau kajian rutin kita tetap nggak ada perubahan. Jadi kita tetap kajian rutin tiap bulan, nanti 1 bulan sekali. Terus untuk kajian yang lain itu nanti ada tambahan kajian pranikah itu, kajian fikih pranikah, sama nanti tanggal 27 ini kayaknya ada kajian tematik ini Mbak.
kita bakal bahas parenting. Jadi itu nanti teman-teman stay tune aja ya. Nanti kita lihat siapa yang bakal ngisi kajian parenting. Mantap, Kayaknya mantap. alhamdulillah Ustadz udah masuk nih, Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita mulai ngajinya, melanjutkan fikih yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari Ahad ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Semoga nikmat yang Allah berikan pada diri kita ini kita gunakan dalam rangka memperbanyak amal, memperbanyak menebar manfaat, memperbanyak menuntut ilmu, memperbanyak melakukan hal-hal yang semuanya itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebaik-baik teladan dan tuntunan buat kita semuanya, termasuk kalau kita membahas fikih seperti ini, yang mau tidak mau rujukannya ya beliau. Siapa lagi kalau bukan beliau, turjumul Quran, Al-Quran yang berjalan. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman Syar'id, kalau insya Allah kita mulai bulan ini dan seterusnya kajiannya akan jadi 2 model, 3 lah ya. Yang pertama kajian fikih seperti ini, fikih sholat, terus nanti minggu ketiga kalau nggak salah itu mulai lagi seperti kemarin, melanjutkan kemarin fikih nikah, dan itu nanti lebih detail lagi, lebih panjang lagi, maksudnya benar-benar tertata rapi. Baru nanti yang ketiga, model yang ketiga kajian umum ya, tematik. Nanti kalau tidak parenting atau tentang kajian rumah tangga, suami istri dan sebagainya dengan ustadz-ustadz yang lain. Oke, kalau saya urusan fikihnya saja, kalau yang lain nanti dengan ustadz-ustadz yang lain yang akan membahas tentang parenting dan urusan rumah tangga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk bab di sholat di atas kendaraan. Makanya judulnya kan sholat di atas pesawat berdiri atau duduk gitu. Jadi kenapa kita perlu membahas ini? Karena jenengan mungkin akan melihat, seperti saya juga melihat, orang-orang yang ketika naik kereta itu sholatnya sambil berdiri. Sering lah, kalau di kereta sering, kalau di pesawat mungkin jenengan akan jarang lihat orang yang sholat sambil dalam keadaan diri. Yang sering malah orang sholat dalam keadaan duduk di pesawat. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau begitu di pesawat atau di kereta itu yang benar itu sholat kayak gimana sih gitu? Yang benar itu duduk atau berdiri? Nah, kita kan kita jarang sekali membahas hal yang beginian, karena kita merasa bahwa sudah menjadi sesuatu yang kewajaran, sehingga mungkin kalau kita melihat sesuatu yang aneh, yang tidak umum, kita yang malah kaget, loh kok sholatnya sambil berdiri begitu ya, dan sebagainya. Nah, sebuah realita bahwa ketika jenengan semua nanti, ketika dalam perjalanan sebagai seorang musafir, kalau perjalanannya dari Surabaya ke Jakarta enak, cuma 2 jam. Beres, kalaupun Anda tidak sholat maghrib, masih bisa nanti dijamak sama sholat isya, mau cuma 2 jam. Yang jadi masalah adalah ketika Anda keluar negeri, perjalanan sampai berjam-jam, ya Anda nanti ke Mekah misalnya umroh dan haji, amin ye. Anda umroh dan haji itu perjalanannya berjam-jam, 10 jam lebih kan ya. Itu berapa waktu sholat terlewati lah. Kalau jenengan tidak sholat di kendaraan, bingung gimana caranya tata sholat. Meskipun nanti kita akan bahas, boleh nggak sih kita mengakhirkan sholat. Jadi karena ya wis, gak usah sholat, nanti wis dirapel aja jadi satu sholatnya. Jadi seharian tidak sholat terus dirapel jadi satu dan sholat, boleh nggak sih? Nah, kita akan bahas itu juga nanti. Ya, karena itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi Anda yang pekerjaannya keliling kota. Kan ada tuh yang pekerjaannya sering keliling kota, muter gitu kan ya. Saya dulu sering kayak gitu, zaman-zaman masih kerjaan saya di tempat lama begitu. Itu pasti membutuhkan bab sholat di atas kendaraan ini. Nah, kita akan mulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu duduk di atas ketika sholat duduk di atas unta, dan unta itu mengarah ke arah timur. Jadi untanya tidak mengarah arah barat tapi mengarah timur. Itu Rasulullah duduk di atas unta ceritanya, teman-teman. Nah, pas ketika
apa namanya sholat seperti itu ya. Tapi kata beliau, kalau sholat wajib beliau itu turun dari unta. Jadi dari tadi Rasulullah sholat duduk di atas unta sambil untanya itu jalan mengarah kanan kiri gitu kan ya, tidak mengarah ke kiblat. Itu ternyata Rasulullah ketika sholat sunnah itu sholat sambil duduk dan arahnya itu tidak ke kiblat. Tapi ketika sholat wajib Rasulullah itu menghentikan untanya ditalikan, Rasulullah berdiri dan menghadap kiblat. Jadi setiap sholat wajib Rasulullah itu ternyata kalau dalam kendaraan itu menghentikan kendaraannya, beliau turun dari kendaraan, terus sholat berdiri, tetap rukuk dan sujud dan menghadap kiblat. Rasulullah pernah sekali sholat wajib tidak menghadap kiblat, sholat wajib tidak berdiri. Rasulullah pernah sekali. Kapan itu? Ketika melewati sebuah daerah dan tanahnya itu becek, benar-benar tidak bisa dibuat sholat. Jadi hari Rasulullah tetap di atas unta dan sholat wajibnya dalam keadaan duduk, tidak menghadap kiblat. Nah itu pernah sekali seperti itu seumur hidup Rasulullah. Tapi seluruhnya selain yang satu tadi, Rasulullah itu sholatnya kalau sholat wajib meskipun dalam keadaan naik unta atau nanti jangan akan nemu naik kapal, riwayat naik kapal gitu ya, karena Rasulullah juga pernah naik kapal itu beliau berdiri dan menghadap kiblat. Dari sini para ulama, jumhur ulama 4 mazhab sepakat bahwa dalam kendaraan sekalipun sholat itu wajib berdiri. Saya ulangi kalimat saya, 4 mazhab, jumhur 4 mazhab menyampaikan bahwa sholat itu wajib berdiri dan wajib menghadap kiblat. Nah, maka kita akan melihat yang terjadi ketika kita sholat di atas kendaraan. Nah, gitu nggih. Mulai dari yang pertama kita bahas dulu tentang syarat sahnya sholat di atas kendaraan. Kita bahas syarat sah sholat di atas kendaraan. Apa itu syarat sah sholat di atas kendaraan? Yang pertama, syarat sahnya itu bertoharoh secara benar. Ingat urutan toharoh itu wudu dulu, bukan tayamum. Saya ulangi, urutan toharoh itu wudu, bukan tayamum. Sehingga ketika jenengan di atas kendaraan pun tetap syariatnya itu wudu. Saya ulangi, tetap syariatnya wudu, bukan tayamum, tetap harus wudu. Nah, Ustadz, kapan kita boleh boleh tayamum? Boleh kapan kita boleh tayamum? Nomor 1 ada 6 kan? Ada 6. Ketika salah satu dari 6 ini Anda temui, Anda boleh menggunakan tayamum. Tapi kalau tidak ada dari 6 ini, tidak ada kasusnya, tidak Anda temui, Anda tetap harus wudu. Apa itu? Ini yang pertama, kondisi yang pertama. Apa itu? Tidak nemu air sama sekali. Pol-polan, benar-benar cari, misalnya air air keran tidak ada gitu ya. Tapi Anda punya botol aqua, misalnya ini botol aqua. Gitu. Nah itu masih bisa buat wudu. Nah itu berarti masih wudu. Ya, tapi benar-benar nyari gak nemu. Ingat ya, botol aqua yang gede ya, bukan botol aqua yang kecil segini, gak cukup buat wudu ya. Botol aqua ini botol sing jelly apa sih sakuprit ya, ini itu tidak bisa buat wudu nggih. Jadi yang dimaksud botol aqua, botol air mineral itu ya yang segini ya, mini yang sedang tuh ya. Terus 1, ketika tidak ditemukan air sama sekali. Atau nomor 2, ketemu air tapi tidak bisa jangkau. Maksudnya kayak gimana Ustadz? Ketemu air tapi tidak bisa jangkau. Begini, kasus-kasus terdahulu, kasusnya para ulama itu, ketika mereka dalam perjalanan ketemu ada sungai di sana. Ada sungai, lu bisa wudu ini. Tapi di sungai itu sudah diberitahu oleh warga. Sungai itu banyak buayanya, Mas. Jangan ke situ, bahaya jenengan. Nah, itu berarti jenengan tidak perlu wudu. Sudah tahu ada air tapi tidak bisa menjangkau. Atau dalam kasusnya Bani Israel itu yang seorang wanita tuh nasusila mau ngasih minum air dari bukan sepatu, kalau bahasa selop, teman-teman tahu selop ya, yang sepatu buat orang nikahan itu ya, bener nggak sih namanya selop ya? Saya tidak tahu bahasa Indonesia apa, saya tahunya soalnya dari istri saya tuh ibu selop ngono itu. Saya kan tidak ngerti mereknya kok apa, pokoknya duit itu wow gitu ya, urusan laki-laki begitu, urusanmu wis, bagian isi saldo pipe sama GoPay sama Tokopedia ya, urusan belanjanya itu urusan ibu-ibu ya. Kemudian tak jalan meneh ya, makanya istri puyeng ya, Masya Allah. Saya kemarin dengar kisahnya Rasulullah, ini intermezzo ya, bahkan sekelas Rasulullah ini biar kita tahu, ini pelajaran buat bapak-bapak ya, Mas Hamdan, Mas Ali, bapak-bapak pun enggak ada gini. Ini buat kita, pelajaran buat bapak-bapak ya, ini intermezzo. Ya ada hubungannya dengan rumah tangga. Rasulullah itu pernah suatu saat di masjid, diem gitu, berzikir di masjid. Lalu Abu Bakar masuk lalu, karena Abu Bakar tuh orangnya sopan sekali. Rasulullah ngapain, beliau ikut. Dan Rasulullah nyun sewu nggih, orang yang
Dan Abu Bakar tuh orang yang ini, kalau Rasulullah diem ya beliau diem, nggak akan memulai pembicaraan. Jadi Abu Bakar tuh sangat segan sama Rasulullah. Ya kalau sama seperti Utsman juga begitu. Pokoknya kalau Rasulullah ngapain ya saya diem. Rasulullah ngomong baru saya ngomong. Rasulullah ketawa saya ikut ketawa. Itu Abu Bakar seperti itu. Utsman juga seperti itu. Jadi ketika Rasulullah berdiam di masjid itu, Abu Bakar ya ikut di sebelahnya Rasulullah sambil diem, nggak ngomong sama sekali. Lalu beberapa saat kemudian Umar bin Khattab datang, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya. Duduk. Nah Umar kan beda sama Abu Bakar. Umar ini kan nyun sewu, kan terkenal nyun sewu ya, lantang berbicara, kendel dia. Kalau ngomong bisa ngomong gitu kan ya, belak-belakan gitu nih. Jadi setelah ditunggu beberapa menit kok meneng-menengan gitu nih ya. Abu Bakar diem, Rasulullah diem, meneng-menengan, bertiga ini diem-dieman nih. Umar ngomong, ya Rasul, bolehkah saya tanya gitu kan ya. Kata Rasulullah, oh iya silakan bertanya saja. Umar ngomong begini, ya Rasul, saya ini sumpek ya Rasul. Diomeli istri saya terus sumpek, enggak kuat saya Rasul gitu kan. Jadi Umar itu curhat kayak itu, saya tuh sumpek diomeli istri saya, ya Allah ya Rasul enggak kuat saya rasanya. Apa saran jenengan ya Rasul? Rasulullah tertawa sampai kelihatan giginya. Jadi dalam hadis itu disebutkan ketawanya Rasulullah sampai kelihatan giginya, bukan cuma senyum tapi ketawa kelihatan gigi. Karena menurut Rasulullah itu lucu gitu. Nah, karena Rasulullah ketawa, Abu Bakar juga ikut ketawa ceritanya. Jadi Rasulullah ketawa, Abu Bakar ikut ketawa. Lalu Umar bilang gini, wahai Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, saya tahu alasan kamu tertawa karena engkau tertawa kalau melihat Rasulullah tertawa. Tapi ya Rasul, kenapa engkau bertawa? Wong saya ini kenapa engkau tertawa? Wong saya ini tanya curhat kok. Kenapa jenengan tertawa? Rasulullah bilang seperti ini. Kenapa saya tertawa? Karena alasanku berada di masjid ini ya karena dua anak kalian gitu. Dua anak kalian. Jadi Abu Bakar kan punya anak yang namanya Aisyah, jadi istrinya Rasulullah. Umar punya anak namanya Hafsah, istrinya Rasulullah juga. Nah, lihat kalimatnya Rasulullah. Saya ada di masjid ini ya sama kayak kasusnya Umar gitu kan ya. Sumpah gara-gara anak muloro itu begitu ternyata. Maaf ngapunten nggih, ini sahih cerita teman-teman. Rasulullah sendiri tuh loh. Yo nyun sewu yo gak kuat diomel ya padha wae gitu loh. Cuman bedanya karena Rasulullah diomeli paling menem mesem gitu. Kalau kelas kita kan diomeli ngamuk-ngamukan. Ini sebuah cerita bahwa tabiatnya wanita seperti itu. Kemarin, waduh saya tidak bisa nampilkan ya. Saya kemarin baru nemu apa yang disampaikan Gus Bah selama ini. Salah satu cara menjadi walinya Allah itu dengan sabar diomelin istri. Ketemu saya, dalilnya ketemu di kitab Ihya Ulumuddin. Oh ini ketemu saya kemarin ditunjukkan oleh salah satu ustadz ini loh dalilnya. Oh iya bener ya, di kitab Ihya Ulumuddin itu. Dan salah satu kitabnya siapa itu punya Imam Asyuti itu ada kemarin. Oh iya bener. Bahwa laki-laki kalau sabar diomeli sama istrinya, diem maksudnya tidak membalas, diem saja, itu dia bisa naik derajat menjadi seorang wali. Teman-teman tahu wali ya, wali itu orang-orang yang disayangi Allah ya, kalau bahasa Jawa itu omongannya mandi gitu ya. Kalau ngomong itu terjadi makbul, doanya itu makbul gitu nggih. Jadi ini sebuah pelajaran bapak-bapak di sini nggih, nek diomeli bojone meneng ae. Saya cuma bisa ngomong loh teman-teman, prakteknya belum tentu ya. Saya cuma bisa ngomong ini ya, nek diomeli bojoku ya kadang rasanya ya. Ini ngomong istri saya tidak ada, makanya saya berani ngomong kayak gini. Kalau istri saya ada ya tidak berani ngomong kayak gini ya. Istri saya ngomong lagi kerja ini aman. Baik, balik ya teman-teman. Ini gara-gara bahas itu tadi ya, masalah belanjaan. Jadi ketika air air ada tapi tidak bisa dijangkau, maka itu juga boleh teman-teman bertayamum. Oke ya. Jadi yang pertama, kapan boleh bertayamum? Kalau jenengan tidak nemu air sama sekali. Atau yang kedua, ketemu air tapi tidak bisa dijangkau, berbahaya untuk jenengan untuk jangkau. Atau yang ketiga, ketemu air tapi jumlahnya tidak cukup untuk wudhu atau mungkin kasusnya jenengan mau mandi besar misalnya. Nggak ketemu, maksudnya jumlahnya tidak cukup. Waduh, banjir kok butek misalnya gitu ya. Waduh, wis gak iso ya. Nah, itu baru boleh tayamum. Itu ya kasus ketiga. Atau kasus keempat, airnya ada tapi jenengan sakit. Nggak boleh disentuh air. Misalnya contoh luka yang itu tidak boleh tersentuh oleh air, ya sudah dengan tayamum. Ingat ya, salah satu kasusnya sahabatnya Rasul yang perang itu, ketika perang ada salah sahabat yang kepalanya, salah satu kepalanya ada yang terluka, lalu ketika dia malamnya itu mimpi basah, ketika dia bingung, ini saya wudu, ini tayamum. Masya Allah, Syekh Abdurrahman Baljaban. Ya, ini saya juga dengar kisahnya Syekh Abdurrahman Baljaban itu dari Gus Qayyim. Yang di hutan itu ya, yang ketika dia berdoa terus cepluk teko panganan itu ya, bener. Itu jadi waliullah itu. Terima kasih Bu Konita atas ceritanya Beliau dikorani karena istrinya cerewet. Bapak-bapak tolong ini ya, tolong didengarkan lagi ya.
yang belum jadi bapak-bapak juga dengerin ya, harus sabar sama istrinya. Oke. Itu rezeki jenengan begitu. Kalau katanya Gus Ba, jadi wali tanpa biaya. Apa itu diomeli istri itu? Apa jadi wali tanpa biaya? Aku bisa ngomong tok, serius sih bisa ngomong tok. Lakone gurung karuan kuat ya. Balik lagi. Jadi itu ya, ketika apa namanya kita mau berwudu tapi dalam kondisi sakit, ternyata itu boleh. Kayak kasusnya itu ya, sahabatnya Rasulullah yang luka kepalanya, terus ketika ada sahabat ngomong, Anda harus tetap mandi besar, tidak boleh tayamum ya. Ketika beliau mandi besar, ternyata beliau meninggal karena lukanya itu tidak boleh kena air, dan Rasulullah marah kan itu. Kalau Anda tidak tahu itu tanya, jangan berfatwa sendiri. Marah itu Rasulullah marah itu. Makanya semenjak itu, yaitu tadi menjadi salah satu dalil kalau orang lagi luka dan luka itu memang tidak boleh kena air, maka boleh untuk berwudu. Ya, meskipun itu tidak berhubungan dengan nyawa, misalnya lukamu luka apa ya yang di sini gitu kan ya, tapi memang itu tidak boleh kena air karena kalau kena air perih, misalnya sakit Anda sakit, ya sudah tayamum saja, itu membahayakan diri Anda. Islam itu tidak menyulitkan. Itu nggih. Apa tadi? Kalau sedang dalam keadaan sakit, atau yang kelima, ada air, tidak sakit, tapi dingin sekali. Benar-benar dingin. Nah, itu juga boleh. Di zamannya Rasulullah juga seperti itu. Ketika musim dingin itu, karena kan gini teman-teman, jangan membayangkan Indonesia ini, begini, Islam ini cuma di Indonesia tok. Jangan membayangkan Islam ini cuma di Indonesia tok. Di zaman Rasulullah, orang-orang Arab itu kan kondisi suhunya antara siang dengan malam itu kan bedanya jauh. Kalau kita kan karena kita orang kondisi tropis ya, di iklim yang tropis, jadi antara malam dan siang tidak beda jauh. Tapi kalau di Arab sana, di daerah-daerah sana itu kondisi siang dan malamnya itu beda jauh, sehingga kalau dingin malah dingin banget, kalau malam dingin banget. Sehingga dari situ para ulama, termasuk di zamannya Rasulullah dulu, ketika mereka sangat dingin, tak kuat kedinginan, itu boleh tidak berwudu, artinya tayamum. Nah, dari situ kita tahu ya bahwa Islam itu enggak kaku banget, ternyata ada pengecualiannya. Selama itu memang selama memang itu dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu, ada pengecualiannya, Pak. Itu kondisi yang kelima. Dengan kondisi yang keenam, Anda boleh bertayamum ketika habis waktu sholat. Sudah mepet waktu sholat. Jadi misalnya ya, terlalu repot, misalnya Anda repot sekali, atau misalnya dalam perjalanan terus nyampe kereta atau bis ya nyampe. Ternyata setengah jam 3 kurang seperempat. Wis sholat wassalamualaikum, sudah mau asar tuh. Waduh, ini sholat gak turutan aku duhur. Nah, itu jenengan tayamum boleh. Jadi kalau sudah mepet waktu sholat, itu boleh tayamum. Ya, karena kan misalnya, ya itu tadi, Anda karena kesibukan atau apa, akhirnya belum sholat duhur, ternyata pas, saya belum duhur. Nah, itu mepet tayamum, karena cepat kan tayamum. Begitu, ya. 6 kondisi ini yang membuat seseorang itu boleh tayamum. 1, tidak ketemu air. 2, ketemu air tapi tidak dapat dijangkau. Yang ketiga, ketemu air tapi air jumlahnya sedikit. Yang keempat, karena orangnya lagi sakit. Yang kelima, suhu yang sangat dingin. Atau yang keenam, mepet waktu sholat mau selesai. Jadi waktu sholat mau habis. 6 ini kondisi orang boleh bertayamum. Selain 6 kondisi ini, orang tetap harus berwudu. Oke. Nanti kan jenengan tanya lah, terus kalau di pesawat gimana? Apakah harus berwudu? Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Terus di pesawat gimana? Harus berwudu atau enggak? Oke ya, jadi itu ya. Jadi syarat sah sholat di atas kendaraan yang pertama itu apa sih? Nomor 1 itu bertoharoh secara benar. Terus yang kedua, syarat sah sholat di atas kendaraan adalah berdiri, rukuk dan sujud. Nah, saya ulangi, berdiri, rukuk dan sujud. Berarti jenengan kalau sholat di atas kendaraan, mau apapun itu, pesawat kayak kereta api kayak kapal laut kayak bis atau bis sekalipun, maka syaratnya tetap harus dilakukan berdiri, rukuk dan sujud. Tetap harus berdiri, rukuk dan sujud. Dalilnya dari mana? Itu yang saya contohkan tadi. Dalil yang pertama dari Rasulullah ketika naik onta, atau yang kedua Rasulullah ketika naik kapal laut. Itu sama, beliau menyuruh para sahabat berdiri dan sholat sambil dalam keadaan berdiri. Nah, itu pun beliau mengucapkan, kecuali ada kecualinya, kecuali dikhawatirkan kalian akan tenggelam. Jadi jangan dibayangkan teman-teman, ojo bayangno kapal feri kalau Anda naik kapal ke Bali atau ke Madura itu ya. Sekarang jarang sih orang ke Madura naik kapal, lewatnya Suramadu ya orang-orang sekarang ini ya. Males numpak kapal. Kalau misalnya Anda naik kapal ya, kalau saya dulu pernah ke Bali itu naik kapal pas subuh itu, kalau misalnya kita kapalnya gede ya. Kalau misalnya Anda bayangkan perahu yang kecil, naik perahu kecil, mau sholat dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah, kalau misalnya
Anda khawatir tenggelam, misalnya weng, baru boleh duduk. Tapi kalau tidak seperti itu, tetap harus berdiri, rukuk dan sujud. Oke, tetap berdiri, rukuk dan sujud. Ya, jadi apa, Ustadz, berarti kalau yang benar itu di kereta, di pesawat, di bis, di apalagi kapal laut, sholat harus berdiri. Ketika tahun 2000 itu 19 ya salah. Saya sama Mas Fajar Superhero Beramal ini yang di apa hitam putih itu pulangnya itu kan naik kereta. Itu sholat subuhnya ya berdiri. Saya memang sengaja mencari tempat duduk yang depan kan kosong kan, depan tuh kosong. Yang depan sendiri biasanya kan kosong. Ada yang agak lowong gitu. Nah, itu bisa buat sholat. Harus tetap berdiri rukuk dan sujud. Ya, begitu ya. Nanti kita akan bahas teknisnya. Kalau misalnya ada kesulitan apa yang harus dilakukan. Tapi secara umum seperti itu. Itu jadi apa syarat sahnya sholat di atas kendaraan. Satu ya toharonya benar dengan kondisi-kondisi tadi. Dan yang kedua berdiri rukuk dan sujud. Oke. Lalu yang ketiga apa Ustadz? Tetap menghadap kiblat. Nah, bagaimana tata cara menghadap kiblatnya? Nah, nanti kita akan bahas di secara spesifik ya tata cara sholat di atas kendaraan. Nanti. Tapi tetap harus menghadap kiblat. Oke, itu ya. Itu kita bicara tentang sholat di atas kendaraan. Lalu kalau begitu bagaimana skala prioritasnya sholat di atas kendaraan? Nah, sholat di atas kendaraan itu para ulama, karena kasus yang ruwet kayak begini, maka para ulama itu menyarankan skala prioritasnya itu nomor 1, itu para ulama bilang, nomor 1, hindari sholat di atas kendaraan. Nomor 1 itu dulu. 4 mazhab, jumhur ulama 4 mazhab ngomong, hindari sholat di atas kendaraan. Karena apa? Susah, sambil berdiri itu susah. Makanya kalau bisa, hindari sholat di atas kendaraan. Terus piye Ustadz? Ya nyun sewu, kalau misalnya Anda mau berangkat subuh, pesawat subuh, berarti, kan ada kan pesawat yang jam 5 itu ya? Saya dulu pernah ngalami Lion Air yang 5.15 kalau nggak salah, saya ingat saya. 5.15 atau 5.10. Maka jenengan harus datang ke sana jam 4 kurang atau setengah 4. Subuhan nang ono, ojo datangnya mepet terus pelayon gitu kan ya. Pelayon nyampe di pesawat bingung sholat di pesawat. Nah, saya dulu pernah ngalami kayak gitu juga. Karena keseringan dari kantor tuh dapat pesawat paling pagi. Kalau nggak salah pesawat paling pagi itu paling murah kan ya. Saya ingat saya begitu, makanya dicari yang paling pagi. Aku tahu ngerasa oleh pesawat paling murah. Jadi begitu kalau Anda mau berangkat paling subuh itu yang jam 15, maka Anda harus datang paling pagi supaya Anda bisa sholat subuh di sana sebelum pesawat take off. Oke, ataupun mau naik mau naik kereta gitu ya. Datang lebih dulu sholat sebelum naik kereta, jangan sholat di keretanya. Jadi anjuran para ulama itu sholatlah sebelum naik kereta, sebelum naik pesawat, pokoknya sebelum berkendara itu lebih baik sholat dulu. Kalau jangan Ustadz, kalau misalnya take off-nya itu pas adzan, piye Ustadz? Jadi take off atau keretanya berangkat itu pas pada saat adzan, misalnya adzan duhur atau adzan asar ya. Terus gimana Ustadz? Ya sholat di tempat perhentian, entah itu bis berhenti di stasiun atau terminal. Anda kan bisa tahu, oke biasanya terminalku berhenti ini, saya tidak tahu kalau bis tidak hafal saya tidak hafal. Tapi kalau kereta setahu saya 10 atau 15 menit ya berhentinya ya. Kereta itu setiap pemberhentian itu agak lama kan, nggak langsung itu dia berhenti 5 menit kalau nggak salah 5 menit. Itu masih bisa sholat karena saya pernah ngalami sendiri dari perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi ketika mau ceramah di Banyuwangi itu. Maka saya sudah ngitung. Oke, saya karena tidak mau sholat di kereta, nanti pada saat di Probolinggo saya berhenti sholat. Jadi ketika berhenti di Probolinggo, kan itu kan, itu saya langsung sholat. Jadi itu yang para ulama sampaikan terdahulu itu hindari sholat di atas kendaraan. Itu prioritas pertama. Jadi prioritas pertama itu skala prioritas yang pertama adalah menghindari sholat di atas kendaraan. Terus gimana caranya itu tadi? Sholat sebelum naik kendaraan atau sholat pada saat di tempat perhentian, di pemberhentian, atau nanti yang pilihan yang ketiga yaitu sholat dengan cara menjamak. Dijamak nanti ketika berhenti di tempat tujuan. Jadi misalnya kayak saya di Probolinggo, berhenti di Probolinggo, saya menuju Surabaya Banyuwangi, ya wes engko ae tutup Banyuwangi baru dijamak. Jadi ada dua kemungkinan ya. Tadi saya setiap berhenti di kota-kota tertentu Jember atau Probolinggo saya sholat, atau nanti ya gak apa-apa ae wes engko ae pas tutup Banyuwangi baru sembahyang. Nah itu boleh. Dua-duanya boleh. Oke. Kalau misalnya ini kan sudah ada 3 cara tuh. Ternyata kalau misalnya Ustadz jaraknya kejauhan, ya sudah ini yang terakhir. Ini yang prioritas terakhir. Apa itu? Sholat di atas kendaraan.
Jadi teman-teman sholat di atas kendaraan itu kalau kata para ulama itu seperti emergency room atau emergency door itu kan ya. Pintu keluar emergency itu yang terakhir dipilih. Bukan yang pertama dipilih. Saya ulangi kalimat saya. Sholat di atas kendaraan itu jumhur ulama 4 mazhab mengatakan itu pintu terakhir yang dipilih. Jadi kalau bisa jangan sholat di atas kendaraan. Kenapa? Karena susah sholat di atas kendaraan itu. Sholat wajib Anda harus tetap berdiri. Nah, Ustadz kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Nah, begitu nggih. Jadi itu. Jadi satu tadi kita bahas tentang apa syarat sahnya sholat di atas kendaraan. Yang kedua kita bahas tentang apa kondisi-kondisi sholat di lapangan tadi, sholat di atas kereta dan sebagainya. Nah, kita akan mulai bahas tentang tata caranya, gitu, nggih. Kita akan mulai bahas tata caranya bagaimana sholat di atas apa namanya kendaraan. Yang pertama teman-teman sholat di atas kapal laut. Jadi gimana caranya? Karena ini memang dicontohkan oleh para sahabat dan disuruh oleh Rasulullah. Maaf ya, saya tadi salah kalimat. Ini yang sholat di atas kapal laut itu bukan Rasul, tapi para sahabat. Dan itu disuruh apa namanya? Disuruh Rasulullah untuk begitu. Tata cara sholat di atas kapal laut itu yang pertama, ingat ya, tetap melakukan sarah sahnya sholat. Tetap melakukan sarah syahnya sholat. Nanti saya bagi PDF ya kayak kemarin ya. Tetap melakukan apa namanya syarat sahnya sholat. Terus yang kedua, tata cara sholat di kapal laut itu cari tempat kosong. Alhamdulillah sekarang itu sudah ada musolanya. Saya lihat di beberapa ferry itu sudah ada musola. Bagus malah, gede. Saya melihat di perjalanan apa Banyuwangi, Bali atau Surabaya, Madura sudah ada kok. Saya lihat sudah ada beberapa musola. Jadi tetap apa namanya melakukan tata cara syarat sah sholat di atas kendaraan yang tadi kita bicarakan. Cari ruang kosong untuk berdiri, rukuk dan sujud. Lalu menghadap kiblat. Nah, begini. Perihal menghadap kiblat. Ustadz kan misalnya kita naik kapal ya, kapal laut kan ceritanya. Kiblatnya ada besar tuh. Ya sudah, kita menghadap itu. Allahu Akbar, plek gitu kan ya. Terus misalnya ini kapalnya muter-muter. Wah, misalnya muter dan sebagainya. Ya Anda tidak perlu ikut goser. Ya sudah, begitu aja. Jadi Anda tidak perlu, kapalnya terus muter gini, terus kapalnya muter, tidak usah ya. Jadi jenengan tidak usah muter. Anda tetap berdiri di posisi yang awal menghadap kiblat tadi. Gitu ya, jenengan tidak perlu muter. Gitu kan ya, nanti, iya kalau jenengan sholat sendirian ya, kalau sholat jamaah kan lucu. Lah mosok sak jamaah muter, ya enggak ya. Jadi sholatnya itu ya menghadap kiblat di awal pertama kali Anda berdiri. Jadi berdiri, oh kiblatnya ada sana. Lalu sholat Allahu Akbar. Wes, entah itu mau sholatnya mau muter kemana, jadi sudah Anda di awal itu tadi. Di awal tetap ya harus ada. Lu Ustaz terus kiblatnya mana? Kalau dulu susah nyari kiblat. Kalau sekarang kan ada GPS. Ya jadi tidak ada alasan untuk apa namanya enggak bisa menghadap kiblat. Dan dari pengalaman saya tidak tahu teman-teman mungkin ada yang lebih tahu daripada saya. Dari pengalaman saya naik kapal feri, wong Madura tadi zaman guru ngono Suramadu bendino Idul Fitri itu mesti naik kapal feri. Itu musolanya itu sudah ada arah petunjuknya, kiblat ke arah mana itu sudah dikasih tanda panah. Saya pas ke Bali itu ya kemarin gitu ada tanda panahnya. Oh ini loh arah kiblat sana, ya sudah. Apalagi sering ada GPS ya, jadi tidak ada alasan tuh tidak bisa menghadap kiblat. Ya gitu, G. Sebentar nyun saya ya teman-teman, mohon maaf G. Oh ya sudah ada telepon. Nggak perlu apa namanya, nggak saya angkat. Kenapa? Kartu kredit biasanya, nawar kartu kredit. Bisa apa lah aku, nomor call center ya apa lah, ini kartu kredit biasanya. Males, utang tuh. Kayak duit itu gelem aku ya, utang, duit. Apa di mana tadi? Nah itu ya, jadi itu ya menghadap kiblatnya itu. Jadi tidak ada alasan tuh tidak bisa menghadap kiblat. Kalau jenengan di apa namanya di kapal laut kan tidak ada kesulitan menentukan waktu sholat. Kan ketok kan apa namanya jamnya kelihatan, nanti baru ada masalah tentang penentuan waktu sholat di pesawat. Nah itu nanti ada masalah. Kalau di kapal laut ini tidak ada, jangan bisa lihat kok apa namanya. Oh sekarang masuk jam sekian gitu kan ya. Anda di bisa tahu. Kalau misal gini Ustaz, saya naik kapal lautnya itu perjalanan jauh kayak dulu. Zamannya sebelum ada pesawat, ulama-ulama kita itu siapa Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Haji Ahmad Dahlan, bahkan sekelas Buya Hamka. Dulu kan kalau berangkat haji kan naik kapal laut. Terus penentuan waktunya gimana Ustadz? Kan naik kapal lautnya lagi di Indonesia, kita tahu ya
asarnya jam 3, subuhnya jam 4. Iya kalau kapal lautnya posisi lagi di Indonesia. Tapi kan itu berjalan terus itu. Suatu saat kapal itu kan iso lewat apa tutup apa ya? Saya enggak hafal jalur kalau naik kapal laut menuju Arab Saudi itu lewat mana dulu? Atau misalnya sebelum sampai Arab itu ya, itu nyampe ini dulu apa kapal itu harus melewati Singapura dulu. Kan itu jadi kan bingung. Iki Singapura tuh sholat dore jam piro gitu kan ya. Atau sebelum sampai Arab itu Anda nyampe nyampe India dulu misalnya ya. Sampai India dulu. Nah ini India ini jam dore jam piro. Nah maka kalau kondisinya seperti itu maka kembali lagi patokannya karena memang zaman dulu belum ada alat canggih seperti sekarang, patokannya matahari. Ingat ya teman-teman ya cara menentukan sholat ya lewat patokan matahari ya. Ingat ya teman-teman cara menentukan sholat lewat matahari subuh dengan cara apa? Melihat apa? Ja'far. Ada 2 Ja'far apa? Astagfirullah Ja'far. Fajar. Ada fajar kadab, ya Allah. Ada fajar apa? Fajar kadib, maaf salah, fajar kadib sama apa fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang sesungguhnya yang garis putih seret kalau mau 5:30 itu loh. Seret. Nah, itu berarti sholat subuh mau berakhir. Kalau fajar kadib itu sholat subuh mau masuk. Anda mau sholat tahajud itu loh. Itu mesti ada fajar kadib itu. Jadi kan kalau jam 3:30, jam 3 sampai 3:30, jenengan kalau kita di perkotaan nggak bisa lihat ini. Tapi kalau di pedesaan, jenengan jam 3 sampai 3:30 itu, deloon, jenengan lihat itu nanti ada garis putih seret begitu. Di arah timur itu ada garis putih seret begitu. Nah, itu namanya fajar kadib, itu menunjukkan mau masuk subuh. Nah, ngelihatnya dari situ. Subuh ya. Kalau fajar sodik itu yang 5:30 itu yang mau matahari sudah mau keluar sama sekali. Ya, itu apa namanya fajar sodik itu ya kalau subuh dari situ. Yang kedua menentukan waktu duhur, masih ingat gimana matahari telah terpleset beberapa derajat dari atas, jadi bukan pas di atas kepala kita nih, jadi sudah terpleset beberapa derajat. Jadi misalnya dari ini timur ya, ini timur, matahari dari timur, pas di atas saya teng ini kan ya, terus terpleset 5, ada yang bilang 5 derajat, ada yang bilang 3 derajat, ada yang bilang 5 derajat. Saya enggak ngerti ilmu falak. Jadi begini ya, seret, kalau sudah geser berapa derajat kayak gini, nah itu sudah masuk duhur. Jadi bukan pas di atas kepala. Matahari bukan pas di atas kepala. Duhur itu ketika terpleset berapa derajat. Itu waktu duhur. Terus waktu waktu asar gimana menentukan? Waktu asar adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Jadi kalau jenengan berdiri terus bayangan kok delok lu podone apa? Panjangnya sama, ya wis dikira-kira podo kok. Panjangnya. Ah, itu sudah masuk waktu asar. Ya, itu sudah masuk waktu asar. Terus tentukan waktu maghrib gimana? Ketika langit sudah mulai merah. Jadi jangan dulu merah-merah mau redup mau ke malam. Nah, itu sudah masuk waktu maghrib. Terus isya gimana? Nah, itu tadi. Isya taunya ketika benar-benar gelap, sudah tidak ada kemerah-merahan. Nah, gitu ya cara melihat waktu sholat. Untungnya jenengan sekarang sudah punya handphone, sudah bisa googling, nyari tahu waktu sholat duhur India itu sudah ketemu. Waktu sholat duhur Kalimantan, Cina harus ketemu jenengan ya. Saya cerita ini kalau misalnya jenengan tidak bisa menggunakan handphone. Biasanya di pesawat kan tidak boleh toh. Anda menggunakan handphone itu tidak boleh, meskipun sebenarnya seisok diakali. Jadi nggak ada alasan itu tidak sesuai waktu, tidak bisa diakali. Gimana? Sebelum naik pesawat dicatat semua jam-jamnya. Oh nanti di Hongkong sholatnya jam sekian, itu bisa. Jadi saya ingat ya, saya bilang bahwa kita tidak bisa, kalau bahasa Jawa itu ngenteng-ngenteng no. Kalau bahasa fikih itu merusuh diri sendiri, itu tidak bisa. Mencari keringan-keringan sendiri itu tidak bisa. Tapi memang dalam Islam banyak keringanannya. Paham ya? Islam itu banyak keringannya, tapi nggak boleh cari-cari alasan untuk meringankan diri sendiri. Jadi kabeh digampang no gak oleh, meskipun di dalam Islam tuh banyak kemudahannya. Oke, itu ya. Jadi itu sholat dalam tadi sholat di atas kapal laut. Jadi itu ya. Jadi Iya benar ya, kereta atau kapal laut? Sama saja ya. Intinya gitu. Kalau sholat di atas kereta atau kapal laut tetap harus menggunakan tata cara toharohnya seperti yang disampaikan tadi, harus pakai air, terus rukuk, sujud, berdiri, menghadap kiblat, cari tempat yang kosong, terus disarankan sholatnya nanti ketika berhenti di terminal. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah sholat di kapal laut. Karena kan Rasulullah kalau sholat di atas onta kan ontanya diberhentikan. Anda kan tidak mungkin menyuruh pesawat mendeksik gitu kan ya.
mandek ya ora mungkin ya ditutup habis di pesawat jenengan. Enggak mungkin. Jadi ya sudah kita pakai kondisi yang itu tadi. Itu nggih teman-teman nggih. Jadi apa istilahnya itu sholat di atas kapal laut. Itu terus sholat di atas kereta api hampir sama teman-teman. Persis sama, tata caranya sama seperti itu tadi. Sholat di atas bis juga sama, plek sama seperti tadi, cuman nanti ini tadi sholat yang di atas apa namanya pesawat. Nah ini akan kita bahas. Ini masalahnya banyak. Bagaimana sholat di atas pesawat? Begini, tempat duduknya pesawat itu beda sama kayak tempat duduknya bis atau kereta. Karena saya tidak pernah naik Garuda ya teman-teman ya, ini bener apa enggak? Tapi karena saya pernah naik Lion Air, Wings Air, Romane, pokoknya selain Garuda saya tidak pernah gitu kan ya. Saya tidak tahu Garuda kayak gimana. Selain pesawat selain Garuda itu yang saya tahu tempat duduknya itu ya sempit, mepet gitu loh. Nah, Anda mau rukuk mau sujud itu susah, kecuali ada kecualinya. Kecuali Anda sholat di depan, jadi Anda maju terus mau sholat. Oke. Jadi ingat ya, sholat di pesawat Ustaz, hukumnya apa? Caranya gimana? Tetap harus berdiri, tetap harus rukuk, tetap harus sujud. Harus melakukan seperti itu. Nah, terus gimana caranya Ustaz? Ya harus maju ke depan, cari ngomong sama pramugarinya, Mbak saya tak sholat dulu ya. Begitu. Nah, terus begini, Ustaz, tapi kan tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu ini tata cara tata cara sholat di atas pesawat. Itu tetap harus berdiri, harus rukuk, harus sujud. Tapi kan tidak bisa seperti itu Ustaz. Nah nanti jalan keluarnya nanti ya, sholat dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Nanti ya, nanti dulu. Jadi secara umum sholat dalam pesawat tetap harus berdiri, tetap harus rukuk, tetap harus sujud, tetap harus menghadap kiblat, tetap harus mengikuti waktu-waktu sholat itu deh dengan tata cara ngitung GPS, handphone dan sebagainya, ngelihat matahari dan sebagainya. Gitu nggih. Nah, masalah yang selanjutnya di pesawat itu bagaimana dengan wudunya? Nah, ini dia. Bagaimana dengan wudunya? Di pesawat wudu atau tayamum? Ayo, biasanya naik pesawat teman-teman, sholatnya pakai wudu atau tayamum? Yang biasa naik pesawat beneran, bukan pesawat telepon ya teman-teman ya. Pesawat beneran. Ayo, yang biasa naik pesawat, sholatnya wudu atau tayamum? Wah saya nggak bingung Ustaz, kenapa enggak sholat kok? Nah, maksud saya jenengan saya husnuzon, jenengan sholatnya pas turun di terminal ya, enggak ada yang sholat di pesawat ya. Yang pernah punya pengalaman sholat di pesawat, ayo jenengan wudu atau tayamum? Ayo boleh ada yang berbagi pengalaman di sini yang sholatnya di atas pesawat biasanya jenengan wudu atau tayamum? Belum pernah naik pesawat ya, saya doakan semoga Anda naik pesawat atau diajak naik pesawat sama suami Anda nanti. Doa saya double ini ya, saya doakan supaya cepat rapi gitu. Tapi ini bahasan pula iku ayo dan rapi. Oh, mbok ket biyen bahas kajian iki kata rapi-rapi. Teori tek praktek-praktek. Nek jalan bahasa. Biasa tayamum. Wah iki sing keri dhewe amin gitu. Iki ngomong amin tok iki gak jawab iki yo. Sis. Ayo, biasa kalau jenengan naik pesawat tayamum atau apa namanya? Wudu. Ayo tayamum atau wudu. Ada lagi yang punya pengalaman naik pesawat tayamum atau wudu? Baik, begini ya saya sampaikan Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan mau naik pesawat sekalipun, Ustadz ini jumhur ulama 4 mazhab siapa? Yang kontemporer ya, bukan sekelas Imam Syafi'i. Karena kan Imam Syafi'i juga zaman itu belum ada pesawat. Ini murid-muridnya beliau yang ulama-ulama kontemporer setelah selesainya Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi ini bukan ulama-ulama yang guru-gurunya karena zaman dulu itu belum ada pesawat, tapi ulama-ulama kontemporer sholatnya setelah naik pesawat alhamdulillah gitu kan ya. Ulama jenengan bisa lihat di fatwa-fatwanya Darul Iftahnya Al-Azhar Mesir gitu kan ya, atau komisi fatwanya atau kita nyebutnya MUI-nya Suriah dan sebagainya, atau MUI-nya Eropa dan sebagainya. Jenengan kalau ngecek itu jumhur ulama 4 mazhab itu ternyata teman-teman itu mengatakan naik pesawat itu tetap wudu bukan tayamum. Loh, kok begitu Ustadz? Ini alasannya. 1, karena di pesawat itu tidak terjadi 6 kondisi tadi. Ingat 6 kondisi tadi yang saya bilang? Tidak ketemu air, atau air jumlahnya sedikit, atau ambil air tapi tidak memungkinkan untuk ngambil air, atau tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan dingin, tidak dalam keadaan
waktu mepet gitu kan. Tidak ada 6 kondisi ini, maka para ulama bilang tetap harus ambil air. Lo wudunya di mana? Kamar mandi. Kamar mandinya ini siapa? Kamar mandinya pesawat kan ada. Kan Anda boleh kan ke kamar mandi, kecuali kalau pas take off sama landing kan enggak boleh ya. Tapi pada saat berjalan gini kan Anda bisa berkamar mandi. Satu, itu yang pertama, itu dalil yang pertama. Alasan ya, dalil benar. Alasan yang pertama, jadi tetap harus wudu. Yang kedua, begini. Jadi kan tayamumnya pesawat toh, berarti kan begini. Tes atau kursi. Tes. Pertanyaannya cuma satu. Emang ono debu nih? Nah, emang di pesawat ada debunya, gitu kan, G. Ini yang ngomong bukan saya, G. Ini yang ngomong para ulama-ulama itu. Emang di pesawat ada debunya? Karena secara umum malah pesawat itu tidak ada debunya. Karena tayamum itu teman-teman bukan di debu mikroskopis loh. Bukan kita anggap ono debu nih terus tak gesek-gesek. Bukan loh ya. Tayamum itu beneran secara fisiknya kelihatan debunya. Jadi kan misalnya kayak ini, kemarin saya nih, gak kayak ono debu nih, gak iso dia tayamum bukan debu nih kok. Tidak kelihatan ada debunya. Kalau misalnya, ini ada debu nih, baru boleh. Nah, gini loh. Jadi yang namanya tayamum tuh teman-teman, bukan jenengan lihat tembok, lihat dinding, dianggap ono debu nih terus digesek. Bukan. Tayamum itu ketika jenengan secara fisik mata Anda melihat ada debu. Jadi itu para ulama-ulama dalam kitab fikih klasik itu begitu, bukan kayak tembok, tanggap itu ada debu nih terus digesek. Enggak, bener-bener kelihatan debunya. Iki ada debu nih baru. Bener-bener secara fisik mata Anda melihat debu. Dan di pesawat itu tidak ada. Kenapa? Karena pesawat itu debunya mesti dibersihkan. Pesawat yang ada debu nih diseneni yo. Ayo cobaan dengan pesawat ada debu. Lo kok debu? Seneni. Pesawat topo gitu ya. Langsung masuk lambe turah ya. Acur itu pesawat ini ada debu nih. Sehingga dari dua dalil itu para ulama 4 mazhab mengatakan yang kontemporer ya, yang akhir-akhir gini kita nyebutnya ulama mutaakhirin. Ulama yang terdekat-dekat ini ngomong bahwa di dalam pesawat tetap harus berwudu. Begitu, jadi bukan tayamum. Nah, terus gimana Ustadz? Lihat ya, sholat sambil berdiri di pesawat angel, ya kan? Sholat di pesawat sambil berdiri angel. Yang kedua, wudu nih, ada harus wudu, mau ndak mau wudu. Yang jadi masalah, ikut sak penumpang Islam kabeh, kajai wudu kabeh, itu kan ya. Ayo antri dong piro itu. Kan enggak bisa, toilet mlebu bareng-bareng wong telu wong 10 dikaplok kebe. Ya mlebune kudu siji-siji kan, wong toiletnya sempit kayak ngono. Saya kalau di di pesawat itu enggak pernah nyun maaf ya, enggak pernah buang air besar, enggak nyaman saya. Enggak nyaman, mau ini pesawat itu enggak nyaman saya, wis. Apalagi yang pernah naik kereta ya, naudzubillah dari astagfirullahaladzim. Yang naik kereta itu Anda tahu sendiri kan kamar mandinya kereta api kayak gimana. Ada tempatnya enggak ada. Itu nyemplung langsung ngisor ke tanah itu, ke rel kereta itu. Ustadz kok tahu? Aku tahu dengek ini. Lu dalan datakno. Kurang aja. Bener saya dong. Lu begitu. Dan saya tanya sama teman-teman yang kerja di kereta itu bener ternyata. Itu maaf ya, toiletnya kereta api itu tidak ada wadahnya, itu tidak ada septic tanknya itu tidak ada. Itu langsung nyemplung ke bawah. Saya tidak tahu kalau di luar negeri ya, tapi di Indonesia begitu. Makanya saya kalau lagi di kendaraan atau di kereta itu jarang sekali ke kamar mandi, berusaha untuk semudun di tempat pemberhentian, gak nyaman soalnya. Nah, termasuk itu tadi permasalahannya adalah ketika jenengan naik pesawat, kalau misalnya semuanya wudu nggak selesai, gak bisa, gak nutut itu waktunya. Nah, terus gimana? Makanya teman-teman yang saya bilang tadi ya, bahwa tetap harus wudu, kewajibannya harus wudu, tetap harus wudu. Terus gimana Ustadz cara menyelesaikannya? Nah, ini kita mulai bahas tentang sholat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Bagaimana kalau sholat dalam kondisi yang tidak memungkinkan? Nah, saya ingat saya pernah bahas ini. Ada 3 cara sholat dalam kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Apa itu cara yang pertama? Ada tidak usah sholat. Jadi dalam perjalanan prokes gak usah sembahyang. Kenapa? Gak iso ngadeg, gak iso wudu, sebenarnya gak usah sholat. Terus sholatnya kapan? Nanti kalau sudah berhenti di tempat pemberhentian, dijamak atau dikodok semuanya itu. Ustadz dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah perang Khandaq. Rasulullah ketika perang Khandaq itu tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Baru sekitar jam setengah 12-an, jam 11-an gitu ya, ketika melihat situasi sudah aman, baru
Rasulullah dan para sahabat sholat langsung jedek, duhur, asar, maghrib, isya jadi satu. Jadi boleh itu sudah ada contohnya dari Rasul. Itu pakai kias namanya, pakai metode analogi. Gitu. Jadi Ustadz kalau dalam kondisi yang tidak mungkin kayak tadi di pesawat, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa wudhu, wong angel wudhu kalau satu orang bisa lah nek sak pesawat itu wudhu kabeh kan untuk waktu ini. Ya sudah. Cara yang pertama tidak usah sholat, nanti turun dari pesawat, turun dari kereta, turun dari kapal api, kapal laut, kapal api itu kopi. Kapal laut gitu kan ya, baru sholat. Jadi nomor 1 tidak usah sholat, nanti ketika berhenti saja sudah sholat. Nomor 2, pendapat yang kedua, sholat aja, tidak apa-apa meskipun tidak sempurna. Contoh ketika jenengan di pesawat tidak bisa berdiri, ya sudah sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan duduk, ya sudah sholat aja. Terus nanti kalau sudah turun tidak perlu ngulang. Nah ini pendapatnya mayoritas rata-rata yang bermadzhab Hanafi mengikuti ini. Jadi ya udah ketika di pesawat Anda tidak wudhu misalnya harus tayamum, mau gimana lagi, susah kok. Meskipun harusnya itu wudhu, tapi gimana lagi? Sakwene akan yang mau wudhu KB misalnya. Kecuali kalau jangan tahu, karena dari pengalaman saya di pesawat, itu yang mau wudhu di pesawat itu wong piro kena dihitung. Jadi kewajiban berwudhu masih bisa. Kecuali kalau semuanya wudhu brek gitu kan ya. Tergantung pramugari. Oh, saya tidak tahu, kadang malah diperbolehkan gelar sajadah. Nah, ini saya tidak tahu kalau ini ya. Saya tidak pernah tanya pramugarinya soalnya. Saya tidak pernah tanya pramugarinya. Saya adalah pramugari itu khawatir khilaf saya. Wong koyo ngono nek kayak kelambi. Sampun. Katanya teman-teman begini, Ustaz, jenengan naik Garuda saja. Kenapa? Maaf kalau saya kurang sopan. Garuda aman Ustaz, Garuda tuwek-tuwek cari ini. Woi kok iso erek gitu nih. Ojo Lion Air Ustaz gitu kan ya. Wah, ada Lion Air. Bener. Nyuwun saya ngapunten, mohon maaf sekali. Bener roknya panjang tapi beleannya juga panjang gitu. Oh iya bener ya ternyata omongan wong-wong ini. Ya makanya saya kalau sedang pesawat gak fokus ke pramugari, nanti takut hilaf saya. Saya manusia biasa kali. Tetap menungso biasa iso hilaf gitu nggih. Jadi matur nuwun Mas Ali nggih atas informasinya. Saya baru tahu ini kalau ternyata pramugari ada yang memperbolehkan gelar sajadah dan wudhu. Matur nuwun Mas nggih. Berarti besok saya bisa kalau naik pesawat lagi saya bisa coba itu. Saya tak tanya. Boleh enggak saya sholat di sini sambil gelar sajadah? Nggih, matur nuwun. Sekalian dakwah supaya orang tahu kalau sholat di pesawat itu harusnya seperti itu. Matur nuwun Mas Ali nggih informasinya. Jadi balik lagi, kondisi yang pertama tadi ya, ikut Rasulullah yang tadi, nggak usah sholat aja, nanti kalau sudah turun baru sholat. Atau yang kedua, sholat di pesawat meskipun keadaannya tidak memungkinkan, sholat di kendaraan dalam keadaan yang tidak sempurna, nggak apa-apa. Masih gak iso ngadeg, masih lungguh, masih gak iso wudu, tayamum, nggak apa-apa, wis sholat saja. Nggak usah diulang. Ini rata-rata yang ikut pendapat kayak gini itu Hambali dan Maliki. Begitu nggih. Nah, baru ini yang ketiga, cara yang ketiga. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang dilakukan oleh pendapat ulama-ulamanya Madzhab Syafi'i. Apa itu? Pada saat di kendaraan tetap sholat, nanti pada saat turun diulang sholatnya. Nah, Madzhab Syafi'i pakai pendapat yang ini. Jadi pada saat di kendaraan tetap sholat, meskipun tidak sempurna, pada saat turun diulang sholatnya. Loh kok bisa gitu Ustaz? Nah, ini para ulama Madzhab Syafi'i mengatakan pada saat di kendaraan itu sholat lil hurmatil waktu, atau kita nyebutnya itu sholat menghormati waktu ben gak kena dosa soalnya gak sembahyang. Jadi tetap aja dengan sholat meskipun tidak sempurna. Tetap aja sholat. Tapi nanti kalau sudah turun diulang sholat-sholat yang tadi di atas kendaraan itu. Misalnya Ustadz saya ternyata di atas kendaraan itu 4 sholat kayak duhur, asar, maghrib, isya itu. Ya sudah nanti pas turun diulang semua itu. Nah ini pendapatnya Madzhab Syafi'i. Itu ada 3 kondisi ketika kita sholat di atas kendaraan. Nomor 1 itu tadi pakai kiasnya Rasulullah, wis tidak usah sholat tidak apa-apa, nanti aja pas turun Anda sholat, dirapel semuanya. Nah itu pendapatnya Madzhab Hanafi, ya Abu Hanifah. Atau ya sudah sholat aja di kendaraan, meskipun tidak sempurna tidak apa-apa, meskipun tidak bisa wudhu, tidak bisa berdiri tidak apa-apa, namanya terdesak, sudah usaha tidak bisa, tidak apa-apa. Nah ini rata-rata pendapatnya Maliki dan Hambali. Atau ngikuti yang ketiga, cara yang ketiga, di pesawat atau di kendaraan sholat meskipun tidak sempurna, nanti pas turun diulang lagi sholatnya. Nah ini pendapat Madzhab Syafi'i. Begitu ya teman-teman. Jadi supaya kita ketika sholat itu, ya itu tadi kita sama-sama tahu ya teman-teman, sholat ini kan as-sholatu mu'al ibadah. Sholat itu intinya ibadah. Kalau nyun sewu, kalau jenengan sholatnya diterima, maka amal yang lain kan diterima, katanya Allah gitu. Kalau jenengan sholatnya tidak diterima, amal yang lain itu ditolak sama Allah.
Kalau jenengan nyun sewu sholatnya jelek, maka Allah akan melihat yang lainnya jelek. Sholat itu kayak inti dari ibadah kita. Makanya jangan meremehkan sholat. Dalam artian jangan menggampangkan kayak gitu. Makanya kan Imam Ghori, astagfirullahaladzim, Imam Al-Ghazali kan ketika bertanya sama muridnya kan, tahukah kamu apa yang paling jauh? Katanya apa, muridnya, ya Imam, yang paling jauh adalah kerabat-kerabat kita terjauh. Enggak, yang paling jauh adalah masa lalu. Karena ketika sudah terjadi, Anda tidak bisa mengubahnya kembali. Tahukah kamu apa yang paling dekat? Oh, paling dekat itu tetangga Imam. Apa kata Imam Ghazali? Enggak, yang paling dekat itu kematian. Karena Anda semakin hari semakin dekat dengan hal itu. Enggak mungkin Anda menjauh. Ketika tanya lagi, apakah yang paling tajam? Muridnya bertanya, pisau sama pisau, pedang Imam. Kata Imam, enggak. Yang paling tajam adalah lisan. Ketika perkataan sudah keluar dari lisan dan itu menghujam ke hati seorang, Anda tidak dapat menariknya kembali, maka hati-hatilah dengan lisan. Terus tanya lagi, apakah yang paling berat? Batu Imam, atau kata Imam Ghazali, enggak, yang paling berat adalah amanah. Ketika Anda menang amanah dan tanggung jawab itu nanti akan ditanya oleh Allah. Bisa benar saya Anda pengen jadi presiden itu boleh, mau jadi presiden boleh, tapi Anda harus mikir loh, mikir beneran itu. Siapa kalimatnya Umar bin Khattab kan, itu kalimat Umar bin Khattab paling terkenal itu, kalau ada lubang di jalan dan Umar tidak tahu, itu kalimatnya beliau sendiri. Kalau ada lubang di jalan dan Umar tidak tahu, Umar akan takut menghadap Allah bagaimana nanti dipertanyakan. Yang jenengan, ya ini saya tidak mau mengkritik presiden siapapun kok. Oh, ustadznya ini anti presiden, duduk ya. Ini saya nyebut Konoha gitu kan ya. Saya nyebut Konoha atau Wakanda ya. Sampai lihat aja di sini yang bolong jalan-jalan kayak gimana. Pengurusan COVID tidak selesai dan sebagainya. Ingat ya, saya adalah orang yang taat sama pemerintah. Banyak kebijakan pemerintah saya ikut. Saya cuma bilang, jenengan kalau berada di posisi yang tinggi, itu amanahnya luar biasa. Nanti Anda akan ditanya ya bisa-bisa oleh Allah karena itu. Bener loh, ditanyain sama Allah, jenengan akan dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in an mas'ul ra'iyatihi. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinmu. Itu hadisnya kan begitu. Ya, jadi itu yang keenam. Lalu yang terakhir, apa yang paling ringan? Itu kata Imam Ghazali. Bertanya, apa yang paling ringan? Katanya imam murid-muridnya, kapas wahai imam. Enggak. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu tidak merasa kalau sholat itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat sekali harus dilakukan. Katanya dia meninggalkannya, ya dia akan mendapatkan siksanya nanti. Nah itu kalau Imam Ghazali. Jadi ya kenapa kok kita belajar sholat sampai sedetail ini ya, karena kita biar tidak termasuk orang-orang kena hisab parah, kena perhitungan parahnya ketika sholat di akhirat nanti. Semoga kita ketika sama Allah tuh dihitung masalah sholat sama Allah kholas gitu ya, kata guru ngaji saya kalau ngaji tuh setelah ditanyain gitu ya, hafalan kholas, terus ditanyain lagi, atau kalimatnya teman-teman terlalu mumtaz sempurna ya, bukan cuma kholas kan cuma selesai kok, mumtaz selesai dan sempurna. Nah, semoga saja kita nanti di akhirat nanti ketika Allah memeriksa sholat kita, itu kalimatnya Allah tuh muntas, sempurna, wis gak diudik-udik meneh. Nah itu aman, kita bisa perhatikan wis surga ya, gak keplesetan rokok. Makanya kita sekarang belajar bab sholat seperti ini. Ya itu nggih, monggo teman-teman kalau mau ada diskusi tanya jawab silakan. Yuk silakan teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung open mic. Monggo teman-teman. Atau mau bertanya tentang bab-bab yang kemarin atau yang lain, monggo silakan. Silakan teman-teman G. Ya Allah. Nanti ini PDF-nya saya share di admin ya, biar di-share di grup WhatsApp ya. Dan minggu depan untuk grup WhatsApp laki-laki ya, kita mulai tanya jawab seperti biasa ya, kepo itu nggih. Jumat depan. Monggo silakan, ada yang mau didiskusikan? Di luar konteks. Assalamualaikum Mas Imron. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini orang lama ini. Beliau ini kenal saya sebelum seperti sekarang. Monggo Bu, monggo. Lah ya sudah kebiasaan manggil Mas lo, ngapunten. Masya Allah, tidak apa-apa, mboten napa-napa. Ini mau tanya bab itu ya, bab toharoh ya. Kemarin teman itu ada yang sakit dia kondisi lagi haid kan, terus sudah beberapa hari di rumah sakit, harusnya sudah suci gitu loh. Nah itu dia bingung waktu
mau sholat ini gimana, sedangkan kondisinya dia masih pakai infus dan juga masih demam-demam juga belum berani kena air gitu. Itu gimana? Baik. Begini, matur nuwun Bu. Masya Allah. Sama-sama, Ustaz Imron. Ini Bu Afni tidak ada di sini. Ada teman-teman saya yang orang-orang lama ini yang kenal saya dulu zaman masih rambut saya agak gondrong dan kurus ini. Zaman ABG. Zaman ABG, Masya Allah. Aduh, di grup saling guyuran kayak begitu. Jadi gimana kalau kasus seperti itu? Begini, seandainya kita mau seandainya dulu. Seandainya teman jenengan itu masih tidak demam, meskipun di infus ya, ini kan ada infusnya tuh ya. Ada infus mepet di sini. Misalnya ada demam ini, tetap dia harus berwudu. Tapi gimana? Ya sudah. Kalau ini infusnya pasang sini, ya sudah cuma basahi aja wis. Kalau misalnya kan tidak semua harusnya bisa gini, ini kan infusnya bisa di sini. Berarti kan bagian sini tidak kena air, tidak apa-apa. Yang penting bagian-bagian tertentu tetap kena air. Seandainya ini demam ya, seandainya tidak demam. Seandainya tidak demam, seandainya misalnya Ustadz belum bisa berdiri, ya keluarganya yang memwudukan. Saya nyiram keluarga nih dibasuhkan itu keluarganya. Dengan syarat si keluarganya juga mahromnya itu sendiri dalam keadaan suci ya. Ojo sampai yang memwudukan ini ternyata ya dalam keadaan najis ya enggak boleh ya, dia sendiri dalam keadaan suci. Itu nggih, kalau tidak demam, maksudnya kalau tidak jadi penyakit. Tapi kalau sudah demam, beliau khawatir kalau kena air tambah sakit. Nah, itu tayamum saja. Jadi tayamum saja enggak apa-apa karena itu sudah mengarah ke penyakit membuat diri semakin sakit. Itu tayamum saja. Banyak dalilnya itu. Kondisinya head tapi sudah bersih tapi belum bisa bersuci. Enggak apa-apa, tayamum. Enggak perlu mandi besar. Terus tayamum. Nantinya dikodok sholatnya. Ya gini, terserah mau ikut pendapat yang mana. Karena ada 3 tadi. Monggo, mau ikut mazhab yang mana? Silakan. Monggo, mau ikut pendapat yang mana? Dan 3-3-nya ini pendapat kuat ya. Jadi tidak ada yang bilang, yang benar yang ini. Enggak, 3-3-nya ini ulama-ulama besar semua ini. Ulama besar Syuriah, ulama Mesir. Ini tadi saya cuma mengumpulkan inti-inti langsung kesimpulannya. Nanti kalau dalil-dalilnya panjang tuh. Jadi monggo mau pakai pendapat yang mana di antara 3 ini, nggih? Bisa dipahami nggih, Bu? Bisa. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih. Monggo silakan Mbak moderator, ini kayaknya ada ini. Ini ada Ustadz di kolom chat dari Mbak Rin Wardani. Ustadz, kalau ganti sholatnya bukan jamak atau kodok bagaimana ya Ustadz? Tapi di waktu sholatnya misal duhur atau asar di keesokan harinya. Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Itu namanya kodok, Mbak. Anda sholat asar di waktu keesokan harinya, asar yang sama, itu namanya kodok. Mengganti. Jadi kodok itu boleh keesokan harinya, boleh di hari yang sama, atau boleh 2 hari setelahnya, atau boleh 3 hari setelahnya. Itu artinya kodok, itu artinya mengganti. Waktunya kapan, boleh kapanpun. Itu namanya mengkodok. Jadi yang jenengan tanyakan itu ya tetap kodok namanya. Jadi itu kodok. Jadi kemungkinan cuma 2. Sholat itu cuma ada 2 kalau di kendaraan. Kalau enggak kodok ya jamak. Wis. Antara 2 itu. Kalau enggak kodok ya jamak. Kalau kosor kan meringkas sholat. Kosor kan meringkas. Ya enggak apa-apa. Anda mau kosor juga enggak apa-apa. Cuman yang yang jelas-jelas harus dilakukan itu antara 2 itu. Kalau enggak jamak ya kodok. Ya, jadi Ustadz, saya termasuk yang kayak dengan Mbak Rina itu ya. Saya juga seperti itu. Kalau dalam perjalanan kodoknya mesti begitu. Jadi kalau dalam jalan itu nanti sholat subuhnya besok ketika pas sholat subuh. Jadi pas saya sholat subuh 2 kali. Nah, besoknya duhurnya 2 kali. Begitu. Saya juga termasuk yang kayak gitu. Ataupun langsung, meskipun para ulama lebih istilahnya mandub itu disukai. Ada yang bilang di atas sunnah gitu ya. Para ulama lebih baik itu kalau pas turun langsung dikodok satu dikodok. Derek apa dikodok. Karena Rasulullah kan nyontohkan tadi kayak gitu ya, pas perang Khandaq itu. Langsung jam 11 tuh dikodok semua seret gitu. Jadi gitu ya, mau langsung malamnya semua Anda kodok boleh, atau besoknya kayak yang jenengan contohkan, itu juga boleh. Itu namanya juga kodok. Saya malah melakukan yang kayak gitu. Oke, bisa dipahami Mbak Rina, nggih? Monggo silakan lagi Mbak moderator. Terus ada ini dari Danang Da Silva. Assalamualaikum Ustadz. Pas sedang sholat di kendaraan, dalam keadaan kendaraannya itu emergensi atau mau celaka, lebih baik batalkan sholat atau tetap sholat? Batalkan sholat, jangan kan di kendaraan. Anda sholat Allahu Akbar, geder, gempa, batalkan sholatmu. Ustadz gempari mek titik, batalkan. Ini kita masuk bab yang apa yang kemarin ya?
Saya lupa, kemarin kan kita pernah bahas ini ya, saya lupa. Oh, kalau misalnya sudah ada bencana kayak gitu, meskipun cuma gempanya titik ya, gitu, batalkan. Batalkan. Itu malah disuruh untuk membatalkan. Ustaz, tapi kita melihat apa namanya ada video yang orang ketika sholat gempa dia masih tetap sholat. Kalau kita bicara fikih itu harus dibatalkan malah. Kan ingat ya kaidahnya la doror wala diror, dilarang mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain. Jangan dalam keadaan beribadah itu tidak boleh mencelakai diri. Kalau sudah gempa ya melayu tsunami banjir ngaliyo kok sih pokoknya selamat dhisik. Jangan naik di hutan tidak nemu makanan apa-apa, adanya babi, panganan enggak apa-apa, enggak jadi istilahnya jadi ruksoh itu. Mau gimana lagi wong keadaannya kayak gitu kok. Nah, jadi kalau jalan dalam kendaraan tadi bahaya Ustaz mau kecelakaan, batalkan. Engko ae salating kowe, pokoknya selamat dhisik. Ustaz, tapi yang kecelakaan bukan saya, Anda salat. Allahu Akbar. Katanya salat di bis misalnya. Terus misalnya pas bisnya berhenti kecelakaan katanya, Anda enggak celaka, selamat ya Saudara. Tapi orang di depan Anda yang kecelakaan, hentikan, mandeko salatmu tulu niku. Jadi bukan hanya ketika Anda ada yang celaka, ketika Anda melihat orang lain celaka, hentikan sholatmu, tolong orang itu. Ya, jadi itu luar biasa Islam. Nyawa itu didahulukan. Ingat ya, kasusnya Bilal bin Rabah itu. Kasus Bilal bin Rabah itu ketika ditindik sama batu besar, batu besar, kan Bilal bin Rabah itu luar biasa. Ahad. Ketika dia masuk Islam, pokoknya Islam Tuhan itu satu Allah. Ahad. Akhirnya saya majikannya, iki gara-gara Muhammad ini. Akhirnya Bilal bin Rabah itu ditindik sama batu besar. Dia tetap ngomong ahad, bajunya dilepas kan, panas-panas lepas, ditembak pada besar. Terus ahad, terus disiksa, terus kata ini. Kalau kamu ngomong sudah membuktikan ngomong ahadmu bahwa sudah tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhan, maka akan aku pinggirkan itu batu itu. Akhirnya kan bila lama gitu kan saya tidak kuatnya tuh, kuat akhirnya dipinggirkan. Dan kasus ini dilaporkan oleh sahabat ke Rasulullah. Rasulullah? Enggak, itu tidak dihitung. Tidak dianggap. Ucapan Bilal yang mengatakan dia tidak mempercayai Allah itu tidak dihitung. Kenapa? Dia dalam keadaan menyelamatkan nyawa. Jadi di Islam itu menyelamatkan nyawa itu diutamakan. Ya, entah itu menyelamatkan nyawa sendiri atau menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi kalau pas kecelakaan, entah itu nyun sewu ya yang berbahaya Anda atau yang berbahaya orang lain, hentikan sholat Anda, tolong orang lain. Jangan begitu. Ya, ini saya sudah tahu bab yang sebelum-sebelumnya kok. Ketika Anda sholat Allahu Akbar, Anda punya anak nangis, gitu kan ya. Anda tahu di rumah tidak ada satu orang pun kecuali Anda, batalkan sholatmu. Sunnah hukumnya batalkan sholat kalau anak Anda nangis. Dan Anda tidak punya tidak punya pembantu atau tidak punya orang di rumah kecuali Anda sendiri, batalkan. Para anak-anakmu sampai anak menang baru sholat. Gitu bisa dipahami Baik, monggo Mas Moderator. Kemudian ini dari Mbak Eka. Untuk ya. mengganti sholat yang tertinggal tadi, apakah niatnya pakai niat sholat qodho atau pakai niat sholat wajib biasa? Ya, niatnya pakai niat sholat qodho. Karena jenengan sudah mengganti itu tadi. Itu sudah masuk mengganti. Rasulullah itu dulu mengqodho itu yang duhur asar maghrib isya itu ketika pulang kondak. Itu dijadikan dalil untuk sholat qodho itu. Ya gitu dipakai niat qodho. Ustaz gimana niatnya? Enggak perlu ngomong usolli, kalau memang enggak bisa enggak apa-apa. Usolli fardul qodho enggak usah, wis pokoknya dalam hati kamu ya Allah saya niat salat qodho begitu. Saya niat salat qodho duhur, saya niat salat qodho asar itu enggak masalah. Enggak perlu pakai ucapan. Kalau jenengan bisa lafaz monggo silakan. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Enggak perlu pakai gitu, nggih. Baik, ada lagi. Nah, ini ada ini tadi pertanyaan. Ini Ustadz, kalau misal lagi sholat terus kelihatan anak mau jatuh, ya. Batalkan. Juga. Batalkan. Kalau misalnya jangan sholat sendiri terus di depan, anakku kayak gini ya. Allahu Akbar, anaknya di depan tuh. Terus anaknya tuh tangannya mau dicolokkan ke stop kontak. Kan bisa kayak gitu. Anak kan sering dulinan. Ini bener aku gak guyon rek. Model kok ini untung itu anakku. Tapi aku ro dhewe ini anakku gak kayak ngono, paling pencelek menek nang kursi meja jebol kabeh gara-gara anakku situ iku. Ya salah dhewe jenenge Mawari, kelakuane kayak ngono ya. Kita pas sholat anak kita tuh ini mau mencolokkan kotak itu batalkan. Bener batalkan. Jadi Islam tuh benar-benar agama humanis. Benar-benar humanis, bukan padahal itu sholat itu kan menghadap Allah. Itu kan menghadap Allah. Kita ngobrol komunikasi sama Allah. Itu bisa di-cancel. Engko dhisik. Selamat no anakmu dhisik. Nah, begitu. Ya gitu batalkan. Kalau lihat anak jatuh itu malah batalkan. Justru batalkan. Monggo silakan. Ini dari Mbak Nurul Alfia.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pada waktu awal haid, saat itu kita belum melakukan sholat. Padahal sebelum haid keluar itu bisa melakukan sholat. Itu waktu Iya bener. apa enggak? Iya bener, harus dikodok itu. Bener. Karena jenengan itu harusnya sholat kan. Itu harus dikodok nanti. Itu kena kodok itu. Oke, bener, itu Mbak Nurul Alfiatul tanya itu kodok. Nanti kita rasa suci. Jenengan yang satu tadi, kan ada satu waktu yang harusnya sholat, terus tiba-tiba Anda belum sholat, terus keluar. Nah itu nanti harus dikodok itu. Bener, itu harus dikodok. Kemudian ini ada depan dari WA Ustadz. Ustadz tolong dijelaskan tata cara qasar, kodok, dan jamak. Kita sudah masuk bab ini nggak sih? Sudah ya? Pernah ya Mbak ya? Jamak apa? Qasar sama jamak ya? Di yang kemarin-kemarin. Belum kah? Serius? Sebentar. Saya tak buka primbon saya dulu. Nah, ini catatan pengajian kita saya itu di sini buku primbon ya. Saya kita sudah masuk bab itu ya. Belum ya? Bentar ya. Oh iya belum ya? Iya belum. Oke, ini ya nanti kita bahas di bab-bab berikutnya ya. Tata cara sholat jamak, qasar, kodok dan sebagainya itu nanti panjang soalnya. Panjang, intinya itu tadi, kalau qasar itu nanti panjang, syarat-syarat boleh mengqasar, syarat-syarat boleh menjamak, syarat-syarat mengkodok, tidak harus dalam perjalanan, bahkan dalam keadaan hujan aja Anda boleh Anda boleh jamak gitu kan ya. Anda hujan aja wis gak apa-apa, jamak itu kita nanti jelaskannya agak panjang, tapi intinya begini. Kalau qasar itu meringkas kalimat saya salah. Qasar itu meringkas rakaat salat yang boleh diringkas cuman isya, maghrib sama isya, duhur sama asar ya. Yang 4 rakaat. Selain 4 rakaat tidak boleh diqasar. Maghrib tidak boleh diqasar. Telu kok qasar jadi 1,5 enggak bisa ya. Enggak boleh sogo, loro kok qasar. Seluruhnya maksud diqasar. Ingat ya, kalau jangan dulu belajar salah, dulu sholat itu semuanya 2 rakaat. Dulu sholat itu subuh, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu semuanya 2 rakaat. Dulu semuanya seperti itu. Sampai akhirnya sama Allah tuh ditambah semuanya, duhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4, maghrib jadi 3. Loh Ustaz, subuh kenapa tetap jadi 2? Nah itu karena Allah tahu kelemahan kita. Subuh tetap 2 dari tambahan karena Allah tahu kelemahan kita. Subuh itu waktu males-malesnya sholat. Ya coba suruh subuh jadi 4 rakaat. Angap dengan wah gitu. Makanya dipati subuh luruai. Itu ya. Jadi itu qasar, meringkas jumlah rakaat sholat. Duhur yang 4 rakaat jadi cuma 2 rakaat. Ya, terus apa lagi? Asar jadi cuma 2 rakaat. Isya cuma jadi 2 rakaat. Itu qasar ya. Terus jamak, Ustaz, jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat di 1 waktu. Secara umum yang bisa dijamak itu cuma 2. Duhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak boleh dijamak. Ambil sopo Yohan, subuh kan berdiri sendiri, tidak bisa dijamak. Nah, yang namanya jamak, ini saya jelaskan yang umum-umum ya, belum detail kita nanti masuk ke bulan depan ya. Terima kasih saya sudah diingatkan. Saya lihat di buku primbon ternyata belum jamak qasar kita. Kita jamak qasar belum. Kodok belum, kodok belum kalau salah. Khauf belum. Sholat pada saat ketakutan. Nah, ada sendiri, sholat khauf itu ada sendiri. Nanti kita juga bahas itu. Sudah nggak sih kita yang tayamum dipakai sepatu itu? Butuh pakai sepatu? Yang khauf itu pernah disinggung ya? Iya, coba nanti saya lihat di primbon ya. Nanti saya lihat di primbon. Gitu nggih. Jadi jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat. Jadi sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, boleh. Dikerjakan di waktu asar, boleh. Urutannya gimana Ustadz? Urutannya yang duhur dulu. Anda mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu sholat duhur, tetap duhur dulu baru asar. Ataupun sebaliknya, ketika Anda sholat jamak di waktu asar, duhur dan asar, duhurnya dulu yang dikerjakan. Tetap seperti itu. Urutannya itu yang duhur dulu. Ya itu dulu, terus dan di antara sholat tidak boleh dipotong. Di antara 2 sholat tidak boleh dipotong. Maksudnya gini, Anda mau sholat duhur dan asar, tidak boleh ada pikiran, tidak boleh. Biasalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri lagi. Sholat jamak. Jadi tidak boleh ada zikir. Langsung. Yaitu sholat jamak. Secara umum gitu. Nah, kalau sholat kodok itu mengganti artinya. Sebenarnya kodok itu artinya menyempurnakan, bahasa Arabnya artinya menyempurnakan. Cuman kita supaya lebih gampang di Indonesia itu diartikan mengganti. Ya jadi kalau kodok gimana Ustadz? Kodok itu ya sama kayak sholat biasa. Cuman ya itu tadi, ganti yang dulu gak sholat itu.
Ustadz kalau ya saya pernah bilang kan kasus ini, kalau misalnya dulu saya Ustadz pernah orang yang apa namanya Muslim tapi tidak pernah sholat, terus setelah tobat ya Allah saya sudah pernah sholat, setelah 10 tahun tidak sholat, ya itu 10 tahunmu harus dikodok kalau dalam madzhab Syafi'i, dikodok itu. Jadi berarti dalam sehari Anda bisa sholat subuh 4 kali, sholat zuhur 4 kali ya karena mengkodok yang 10 tahun yang tidak ada lakukan itu loh. Jadi kodok itu artinya paling gampang begini, kodok itu bayar utang, nah itu paling gampang. Tanpa bunga, tanpa cicilan, ya itu kan dia. Pokoknya bayar utang. Gitu nggih kodok. Jadi surat kodok itu sholat kodok sama seperti sholat biasa, persis plek, nggak ada bedanya. Cuman itu tadi dilakukan di waktu-waktu yang ya istilahnya terserah Anda. Jadi nanti kita bahas detailnya insya Allah di bulan depan, nggih. Kita bahas detailnya kodok kayak gimana, qasar kayak gimana, apa jamak kayak gimana, khauf apa sholat khauf dalam keadaan ketakutan atau khuf itu wudu pakai sepatu, tayamum dan sebagainya. Baik, monggo ada lagi? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada saya aja Ustadz. Ya, silakan. Iki moderatornya langsung dipotong kayak gini. Monggo, Mbak, silakan, Mbak, silakan. Itu Ustadz, kalau misalnya kalau misal waktu sholat terus ada kucing, hewan peliharaan itu naik ke badan gitu, sholatnya dibatalin atau tetap lanjut? Nah, Masya Allah. Gitu. Betul, gimana? Betul. Begini, selama hal itu tidak membahayakan, lanjutkan sholatnya. Saya ulangi, selama itu tidak membahayakan, lanjutkan sholat. Begini, kalau hewan peliharaan Anda kucing, dan Anda tahu dia tidak akan mencakar, lanjutkan. Tapi nek hewan peliharaanmu itu biawak, ulo, kayak panji, itu kan hewan peliharaannya ulo itu. Ah, ya, itu batalno, ya. Aku nek delok panji itu, ya Allah, deg-degan, pengelangar santai, didik, no, ini ya. Ya, itu apa, lebih dekat dengan malaikat maut, panji itu ya. Jadi, apa istilahnya, jenengan kalau misalnya hewan peliharaannya seperti itu, ada kan teman saya itu hewan peliharaannya ular loh. Mas Fahmi itu yang sekarang dosen di Inggris itu, beliau banyak cerita tentang saya keadaannya di Inggris, vaksinnya kayak gimana. Makanya saya punya referensi di Inggris vaksinnya gimana, kenapa Inggris sudah dapat pakai masker nonton bola ya karena saya dapat cerita beliau langsung yang di Inggris. Dan beliau itu teman-teman apa hewan peliharaannya itu ular. Ini tangannya itu beberapa kali digigit ular. Saya pernah ditunjuk, wih, saya tuh kalau lihat foto-foto profilnya tuh ngeri ya Allah. Dan sampai saat ini beliau sambil ngajar dosen itu ya jual beli binatang begitu, jual beli ular, biawak itu. Nah kalau lagi sholat ya begitu pas misalnya ulo, yuk mandek karena kan hewan berbahaya itu, hewan berbahaya. Tapi kalau kucing dan sebagainya dan Anda merasa itu tidak bahaya, lanjutkan. Kalau Anda itu tidak merasa berbahaya, dia tidak nyakar gitu kan ya, Anda tahu kalau kucing ini gak nyakar gitu ya, lanjutkan. Dan kucing kan bukan binatang najis, bukan kayak anjing, kalau anjing kan binatang najis jelas itu batal. Tapi nek kucing lanjutkan. Dan Anda tahu kalau kucing itu bersih dari najis. Anda tahu maksudnya, misalkan itu kucing rumahan, Anda yang ngingu. Maksudnya ya Anda mandikan, yunsew, kalau pipis, kalau habis buang air besar Anda siram. Anda kan tahu itu dalam keadaan suci. Nah lanjutkan. Tapi kalau udah tahu dia habis pipis, Anda belum sempat nyeboin, belum dan sebagainya, nah itu tetap harus batal gitu. Bisa dipahami, Ustaz, terima kasih. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi. Mumpung jenengan ngomong hewan peliharaan, teman-teman kalau punya hewan peliharaan itu ilmunya, prakteknya harus lebih. Maksudnya kayak gimana Ustadz? Begini. Baik itu hewan yang najis atau hewan tidak najis. Loh Ustadz, hewan najis kayak gimana? Misalnya jenengan memelihara anjing. Loh Ustadz, apa hukumnya memelihara anjing? Secara umum makruh, tergantung tergantung tujuan dari pemeliharaan hewan itu tadi. Kalau jenengan memang butuh melihara anjing karena jenengan kayaknya kayak Siskakul misalnya gitu kan ya, Anda punya kekayaan kayak Siskakul gitu kan ya, masak ropang aja 1 miliar gitu kan tuh aku dulu 1 miliar itu rasanya mbok yo kayak sak gepuk titik aja urus meneng aku kan. Bisa kayak gitu, Anda butuh melihara anjing kan supaya takut Anda tidak kecurian. Boleh melihara anjing boleh, dah haram kayak gitu tuh boleh. Nah, kalau misalnya Anda punya binatang peliharaannya najis seperti itu, Anda harus ekstra ekstra ilmunya harus ekstra. Maksudnya kayak gimana Ustaz? Anda harus tahu betul hewan itu mainnya kemana aja. Sehingga di tempat-tempat yang dilewati oleh binatang itu menjadi tempat-tempat bekas najis. Anda tidak bisa sholat ke sana, Anda tidak bisa senggolan di tempat-tempat itu. Kenapa? Kalau mau sholat, wudhu dulu, bersihkan najisnya dulu. Tidak enaknya itu loh, kalau memelihara hewan-hewan yang najis. Itu satu ya. Atau hewan-hewan yang tidak najis sekalipun, Anda harus tahu betul, iki wis dicewoi, kayak gitu ya, sudah dibersihin atau belum. Itu supaya jenengan tidak tersenggol sama najis-najisnya itu tadi.
Pak, maksud saya paham nggih, Mbak Nur Fadia nggih. Baik, monggo silakan. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Dari Mas Alif. Ustadz izin bertanya, fenomena sholat pinggir jalan ketika perjalanan jauh lebih disarankan mana? Cari masjid atau langsung berhenti sholat di bahu jalan? Baik, begini. Jawabannya ada dua. Kalau jenengan naik kendaraan, terus berhenti di pinggir jalan, jenengan bisa memastikan tidak ada orang di pinggir jalan itu. Memang itu tidak ada orang lewat sama sekali. Anda bisa memastikan selama didelok 15 menit atau 20 menit gak ada orang lewat, maka Anda boleh sholat di sana. Anda sholat menghormati waktu pas adzan maghrib langsung sholat di situ. Boleh. Boleh kalau Anda bisa memastikan bahu jalannya itu ternyata tidak ada orang lewat sama sekali. Kita delok 10 menit 15 menit gak ada orang lewat, boleh. Tapi kalau ternyata Anda lihat masih ada orang riwa-riwi, maka makruh hukumnya sholat di situ. Loh kok bisa makruh Ustadz? Karena jenengan menghalangi orang mau jalan. Oke, berhukum makruh. Ada ulama yang mengharamkan sih, tapi saya ngikutin pendapat yang makruh. Makruh yang sholat di pinggir jalan itu. Kenapa? Karena menghalangi orang mau lewat. Sama seperti ketika jenengan sholat makmum masbuk, makmum yang terlambat, tapi Anda berada di posisi depannya pintu keluar masjid. Nah itu hukumnya makruh. Orang mau keluar tidak bisa. Nungguin Anda selesai sholat. Ono tau model-model ono tekone keri, terus teko keri, salate nang ngarepe lawang dengan santainya ngono. Sing liyane ngenteni, Kak, mari-mari dhek sewantan. Oh, gregetno rasane nembeling gitu kan ya. Nah, itu hukumnya makruh. Makanya kalau jenengan jadi makmum masbuk, nggih, maka lihat, waduh aku gak sokan rek, gak iso salat. Mending cari tempat di luar, jangan sampai jenengan salat di depan pintu. Karena itu menghalangi orang keluar masuk. Nggih, gitu nggih Mas Alif nggih. Baik. Tidak dengar azan Ustadz, tapi dalamnya nggak apa-apa. Alarm sholat boleh, itu kan namanya pakai metode hisab, Mas. Alarm sholat itu pakai metode hisab, boleh. Pakai alarm apa namanya? Baik, monggo silakan. Ada lagi teman-teman? Monggo yang mau tanya, silakan. Ya, nggak ada yang tanya tentang nikah-nikah ini ya? Ya nggak apa-apa ya, minggu ketiga nanti kita bahas yang nikah-nikah lagi, fikih nikah. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, teman-teman. Dimanfaatkan forumnya untuk cari ilmu yang lebih banyak. Monggo, waktunya masih lama ini. Enggak lama, habis ini. Segera ditanyakan yang mau tanya. Di grup WhatsApp bagaimana Mbak Eka atau Mas Hamdan, di grup WhatsApp ada pertanyaan? Sampun Ustadz, mboten nonton. Nggak ada ya, di grup WhatsApp nggak ada gitu. Mas Hamdan, grup WhatsApp ada pertanyaan? Nggak ada gitu. Nggak. Baik, kalau memang ternyata sudah tidak ada pertanyaan, baik teman-teman yang dirahmati Allah, ini jadi pelajaran. Oh iki ya no. Apa ini? Ada diskusi antara sholat sunnah atau mengkodok sholat. Maksudnya bagaimana? Saya tidak paham ini. Maksudnya kayak gimana Mas Alif? Maksud pertanyaannya apa ini? Sholat sunnah atau mengkodok sholat wajib? Maksudnya mana? Yang didahulukan yang mana dulu, tak? Maksudnya gitu pertanyaannya. Ya. Ya, jawabannya jumhur ulama, mayoritas ulama dari 4 mazhab menjawab sholat wajibnya, mengkodok itu didahulukan. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Hanya minoritas pendapat. Saya lupa, kalau nggak Hanafi, Hambali yang mengatakan boleh. Hanafi yang mengatakan boleh sholat sunnah dulu, tapi jumhur ulama mengatakan kodoknya harus selesai dulu daripada sholat sunnah. Ya gitu, jumhur ulama, mayoritas ulama ngomong kodoknya harus selesai. Baik, ada lagi teman-teman? Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang dirasa tidak ada pertanyaan lagi, jadi semoga ini jadi pelajaran buat kita. Nanti kalau dalam perjalanan siap-siap betul kita menyiapkan diri. Kalau jadi musafir itu apa saja yang harus kita lakukan, wudhunya, kalau tidak naik pesawat lebih baik bawa botol buat wudhu dan sebagainya. Kita harus mempersiapkan supaya apa? Supaya itu tadi kita benar-benar sholat itu pengen benar itu menyempurnakan sholat kita dengan ilmu yang kita sudah pelajari. Lalu yang kedua teman-teman, insya Allah minggu ketiga ya kita melanjutkan lagi fikih nikahnya dengan
silabus atau struktur yang lebih tertata, nggak kayak kemarin yang loncat-loncat temanya. Ini nanti semuanya temanya urut, runtut, bahas mulai mahram, bahas mulai saksi, itu nanti runtut insya Allah, sampai nanti kita bahas ke apa perceraian itu panjang, bahas masalah dayus, bahas masalah fasahnya lebih detail dan sebagainya. Kemarin kan umum-umum. Insya Allah semoga kita sama Allah diberi diberi kesehatan dan diberi kesempatan serta diberi umur yang panjang supaya bisa ngaji ini sampai selesai gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir teman-teman, tadi pagi ini sekitar cerita, tadi pagi saya makan karena istri saya masuk pagi jadi tidak sempat masak tadi, segera berangkat. Akhirnya saya juga tidak sempat beli, akhirnya makan Indomie biasanya makan Indomie goreng, tapi tadi bagian Indomie godok kayak biasanya. Saya makan Indomie godok langsung ya Allah enak sekali Indomie godok. Saya yang sering makan Indomie goreng sampai lupa rasanya begitu nikmatnya mie kuah gitu. Masya Allah enak ya mie kuah ternyata. Serasa membayangkan makan apa sih nih panganan yang Korea aku ramen atau apa sih Korea aku nih apa sih? Ramyeon. Ramyeon lah ya gitulah ya. Iki sing ngomong mesti iki sapa iki? Sing ngomong ramyeon iki sapa iki? Iki penggemar drakor garis keras iki mesti. Oh iya Aisyah ya bener penggemar drakor garis keras. Ramyeon gitu kan rasanya kayak masakan ramyeon gitu ya. Yang pernah makan ramyeon istri saya sih, kalau saya enggak pernah. Di Royal kan ada makanan Korea kan. Kita zaman sebelum pandemi itu sering makan di situ. Nah, pas makan itu teman-teman rasanya Masya Allah nikmat banget kan gitu. Saya baru nyadar ya Allah nikmat ya ternyata makan mie godok, Masya Allah nikmat ternyata makan mie kuah gitu. Dari situ saya baru ingat kalimatnya Gus Bah itu, Allah itu senang sama orang yang bahagia atas nikmatnya. Saya masih ingat kalimatnya Gus Bah, orang Allah itu suka sekali orang yang bahagia atas nikmatnya. Makanya Gus Bah juga sampaikan di salah satu, saya lupa kitabnya apa itu, beliau salah satu cara jadi walinya Allah selain itu tadi, salah satunya adalah dengan cara menikmati, mensyukuri nikmatnya makan. Nah, setelah selesai makan saya bilang ya Allah, matur nuwun ya Allah, enak sekali rasanya, enak sekali makan mie ini ya Allah. Saya matur nuwun ya Allah, masih ada mangkok, ada mie-nya, kalau tidak ada mangkoknya tidak bisa makan. Ya Allah, matur nuwun sekali saya Allah, LPG itu masih bisa nyala. Ada mie, ada mangkok, LPG-nya habis, tidak bisa nyalakan. Ya Allah, saya masih bersyukur ya Allah, kompornya juga tidak susah. Saya lihat semenjak gara-gara makan mie kuah itu tadi, akhirnya ingat begitu banyak nikmatnya Allah pagi ini. Kenapa tiba-tiba saya cerita seperti ini teman-teman, supaya kita jadi orang-orang yang mulai adil terhadap Allah. Kita itu sering meminta Allah untuk adil dalam rangka meminta ya Allah kenapa doa saya tidak dikabulkan, kenapa masalah saya tidak diselesaikan. Kita itu meminta kepada Allah untuk adil, tapi kita sendiri sering tidak adil kepada Allah. Apa itu? Kita jarang sekali tidak menyebut-nyebut nikmatnya Allah. Sekecil apapun itu mulai kita sebut. Sekecil apapun itu kita mulai ngomong, ya Allah terima kasih saya bisa bangun tidur. Ya Allah terima kasih air keran saya bisa nyala dengan baik. Ya Allah terima kasih saya dalam keadaan sehat. Ya Allah terima kasih saya masih bisa bekerja. Ya Allah terima kasih saya masih bisa terima gaji meskipun dipotong. Ya Allah terima kasih negara saya masih aman jaya meskipun terjadi banyak kedoliman. Nah itu diucapkan semua. Terima kasihnya itu diucapkan. Supaya kita menjadi orang-orang yang adil kepada Allah. Adil kepada Allah itu salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah. Jadi bukan hanya akhlak kita sama manusia, akhlak kita kepada lingkungan, tapi kita juga butuh berakhlak sama Allah. Jadi bisa dipahami nggih? Semoga kita jadi orang-orang yang adil terhadap Allah dengan salah satunya menyebut-nyebut nikmatnya Allah, menyebut-nyebut yang Allah berikan kepada kita supaya kita jadi orang yang jadi lebih bersyukur. Saya mohon maaf teman-teman kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan menyakiti hati teman-teman semuanya, kalau ada yang salah berasal dari saya, kalau ada yang benar berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbikum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini enggak pakai doa penutup tahu Ustadz? Monggo Mbak, monggo dipimpin jenengan, monggo. Loh Ustadznya aja. Ya baik. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita baca istighfar satu kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nggih teman-teman minggu depan.
kasih Ustadz. Untuk teman-teman Ikhwan, jangan lupa untuk Jumat depan ada kepo bareng Ustadz ya. Jangan lupa ikut.